Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas tentang menghitung pH larutan penyangga setelah ditambahkan asam kuat gitu ya. Jadi pH-nya bagaimana nih ya. Oke, kita coba bahas videonya. Sebelumnya silakan subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, langsung saja. Larutan penyangga dibuat dengan melarutkan 200 ml CH3COH dan 100 ml CH3CONA. Jadi kalau di soal ini sudah diketahui asam lemahnya yaitu CH3COH dengan garamnya CH3CONA. Karena ini mencampurkan asam lemah dengan garamnya, maka larutan penyangganya ini bisa langsung terbentuk ya tanpa proses mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Jadi langsung aja masukkan ke rumusnya untuk menentukan pH ya, untuk menentukan pH-nya. Nah, tapi setelah ini jadi larutan penyangga ternyata ditambahkan asam kuat yaitu HCl katanya. Jadi kita perlu mula-mula bereaksi sisa di sini. Kenapa? Karena mereaksikan dengan asam ya. Jadi larutan penyangga nanti dia reaksikan dengan asam. Ini perlu mula-mula bereaksi sisa ya. Seperti apa nih mula-mula bereaksi sisanya? Seperti kita lihat HCl itu kan asam. Asam itu kita ambil H+-nya aja ya. Jadi H+. Nah, H+ ini akan bereaksi dengan CH3CO- pada CH3COH. Jadi pada CH3COH ini dituliskan aja CH3CO- ya. Nah, ini ya. Ditambah H+ ini akan menjadi Nah, ini akan menjadi CH3CO- ditambah H+ akan menjadi CH3COOH. Itu ya. Nah, di sini kita buat mula-mula bereaksi sisa. CH3CO- mula-mulanya berapa? Nah, kalau kita lihat CH3CO- ini ada di garamnya yaitu CH3CONA. Jadi kalau kita uraikan garamnya, nah, ini akan menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+ gitu ya, ditambah dengan Na+. Jadi kalau ini molnya kita cari CH3CONA, jadi volume dikali molaritasnya 100 dikali 0,25 ya, akan menjadi 25 milimol. Nah, karena koefisien CH3CO- adalah 1 sama dengan CH3CONA yaitu 1, maka pasti molnya sama ya. Ini juga pasti 25 milimol ya. Jadi kita tulis di sini 25 milimol. Kemudian H+-nya dari HCl ya. Jadi HCl itu kita cari molnya ya. Jadi di sini kita tulis aja lah mol HCl. HCl ini nanti kalau direaksikan, kalau di dalam air akan terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Nah, mol dari HCl tinggal kalikan aja volume dikali molaritasnya, jadi 50 dikali 0,1 yaitu 5. Di sini 5 milimol, maka H+-nya juga sama ya, 5 milimol. Ya, kita tulis di sini 5 milimol. Kemudian CH3COH-nya kita kalikan volume dengan molaritasnya 200 dikali 0,15. Itu nanti akan jadi 30 ya. 30 milimol. Nah, yang bereaksinya bagaimana nih? Nah, kita bandingkan
mol dengan koefisien pada CH3COMin dan H+ ya. Jadi CH3COMin koefisien 1, H+ koefisien 1. Jadi kita bagi 25 dibagi 1, 5 bagi 1, pastinya yang paling kecil 5 bagi 1. Maka H+-nya yang kita sebut sebagai preaksi pembatas, yaitu preaksi yang habis bereaksi ya. Jadi supaya H+-nya habis bereaksi, artinya di sini harus dikurangi 5 ya, supaya molnya 0 gitu ya. Maka ini juga dikurangi 5 ya. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Ini juga koefisiennya sama-sama 1. Maka kalau yang kanan ditambah ya, bukan dikurang, ditambah 5 milimol. Kenapa sih ditambah? Karena reaksinya bergeraknya ke kanan. Jadi kalau kita tambahkan 25 kurang 5 adalah 20 tuh ya. Ini habisnya, kemudian habis 0 aja lah ya, 0 milimol. 3 tambah 5 35 ya, 35 milimol. Nah, maka kita bisa menentukan konsentrasi H+ ya. Kenapa? Karena di sini yang terbentuk adalah asam lemah ya, CH3COH. Asam lemah. Maka yang ada adalah apa? Konsentrasi H+. Rumusnya adalah K kali mol asam lemah. Asam lemah adalah CH3COH dibagi dengan mol dari basa konjugasinya, yaitu CH3COMin ya. Mol CH3COMin. Nah, mol ini didapat dari sisanya ya. Jadi kalau Ka dari Ka dari CH3COH berapa? Nah, kalau kita lihat soalnya, nah di sini pKa adalah 4,7 gitu ya. Jadi kalau pKa-nya adalah 4,7, maka kita bisa mengetahui secara langsung Ka-nya adalah konstanta asam lemah adalah sepangkat negatif 47 gitu ya. Jadi nanti kita coba masukkan ke rumus ini. Ini akan menjadi 10 min 4,7 kali mol CH3COH adalah 35. Kemudian mol CH3COMin adalah 10. Sederhanakan dibagi 5, 35 bagi 5 itu 7, 20 bagi 5 itu 4. Itu adalah 1,75 itu ya. 1,5 kali 10 pangkat negatif 4,7 konsentrasi plusnya. Maka langsung menentukannya itu apa? 47 dikurangi 5 1,5. Nah, ini adalah pH akhir dari larutan penyangga setelah ditambah dengan asam klorida atau HCl gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4,7 dikurangi logaritma 1,75. Oke, dan soal ini pernah keluar di SIMAK UI 2018, yaitu seleksi masuk UI 2018 ya. Jadi ini soal SIMAK UI nih ya, soal SIMAK UI 2018. Bagi yang ingin mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK ya di tahun 2023, soal ini bisa kalian latih ya. Jadi artinya kalian coba latihan soal-soal larutan penyangga, salah satu soalnya ini ya. Atau kalian mau masuk jalur khusus UI ya, menggunakan tes SIMAK UI 2023 nanti ya. Nah, kalian perlu mempelajari soal ini, siapa tahu soal ini keluar ya di SIMAK UI 2023 gitu ya. Nah, sebenarnya ini nggak usah menggunakan mula-mula bereaksi sisa, ada trik cepatnya gitu ya. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai trik cepatnya, silakan subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng supaya kalian dapat notifikasi video-video selanjutnya dari channel Muhammad Hilman. Oke, kita coba langsung saja trik cepatnya. Jadi trik cepatnya ini langsung menggunakan rumus ini ya, tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Jadi ini konsentrasi H+, Ka-nya tadi sudah dihitung 10 pangkat negatif 4,7 kali mol asam lemahnya adalah mol CH3COH 0,15 kali 200, yaitu 30 ya. 30 milimol ditambah X kali mol asam kuat. X itu adalah banyak ion H+ ya. Ini X-nya adalah 1. Kenapa? Karena ion H+-nya ada 1 gitu ya. Jadi ini 1 dikali mol asam kuat, mol HCl 0,1 kali 50 yaitu 5 ya. 5 milimol.
ya, dibagi dengan Y kali mol garam, yaitu adalah banyak ion CH3CO- pada CH3CONa. Nah, kalau kita lihat CH3CO-nya ada 1, berarti ini Y-nya sama dengan 1. Berarti ini 1 dikali mol garam mol CH3CONa 0,25 kali 10 ya. 0,25 kali 100 adalah 25. Nah, milimol ditambah dikurang X-nya 1 ya, 1 kali 5 milimol. Nah, berarti nanti 10 pangkat negatif 4,7 dikali 30 tambah 5 35 ya, 35 milimol. Kemudian dibagi 1 kali 25 kurang 5 20 milimol. Nanti dibagi 5 nih, 35 bagi 5 7, 20 bagi 5 itu 4. 7/4 adalah 1,75. 10 pangkat 4,7 dikali 1,75. Artinya kalau konsentrasi halusnya ada 10 pangkat negatif 4,7 dikali 1,75, maka kita bisa langsung menentukan pH-nya, yaitu apa? 4,7 kurangi logma 1,75. Nah, ini jawabannya sama ya dengan jawaban yang tadi yang menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Nah, cepat ya ini caranya, daripada kita menggunakan mula-mula bereaksi sisa itu terlalu panjang. Oke, bagi kalian yang suka trik cepat ini, silakan kalian like videonya, kemudian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa klik lonceng, notifikasi lonceng, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari channel Muhammad Hilman selanjutnya. Oke, sampai situ saja pembahasannya. Selamat belajar.